wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan solihah kelas 1 Ishak? Alhamdulillah, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. 1 Ishak, insya Allah hebat dan berakhlak. Ustazah Marini mau menyapa ya. Afnan, Alisa, Amira, Arza, Naila, Dizwar, Ermizan, Jasinda, Fatia, Hasna, Alta, Hafizah, Lutfi, Atin, Syatir, Melodi, Malik, Akhdan, Rayyan, Dimas, Nada Aulia, Zahra, Alin, Queen, Naura, Nosya, Nada, dan Yasmin. Siapa yang biasa sholat subuh teriak takbir Allahu Akbar? Siapa yang biasa sholat duha teriak tasbih Subhanallah? Siapa yang sudah biasa membantu ayah bunda ucap tahmid Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solihah, seperti biasa, pagi ini Ustazah Marini akan menyampaikan sapa pagi tentang adab berbicara dengan orang lain. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita betapa lembut dan santunnya perkataan beliau terhadap sesama, sehingga masing-masing lawan bicaranya merasa dia yang paling dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, ada banyak sekali adab berbicara dengan orang lain yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa saja anak ya? Nah, simaklah berikut ini. Yang pertama, menjaga lisan. Hendaklah seorang muslim memperhatikan lisannya dengan sebaik-baik perhatian. Apa saja yang harus diperhatikan? Janganlah sampai lisannya itu berbicara yang keji atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan juga dihindarkan lisannya berkata dusta atau bohong. Kemudian Rasul juga menjaga lisannya untuk ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat yang tanpa teliti sehingga ia menjadi terlempar ke neraka sejauh antara jarak timur dengan barat. Nauzubillah min zalik ya nak. Semoga kita terhindar dari lisan kita atau lidah kita berkata kata-kata yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab berbicara yang lainnya adalah yang kedua, berbicara yang baik-baik atau diam nak. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, anak-anak yang saleh dan solihah, jika kita memang tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka lebih baik kita diam atau tidak berbicara sama sekali. Kemudian ada berbicara yang lainnya. Yang ketiga adalah tidak berdusta atau tidak berbohong. Jadi nak, jika kita berbicara, kita tidak boleh berdusta atau berbohong. Kenapa? Ya,
Karena berdusta atau berbohong adalah salah satu tanda-tanda orang yang memiliki sifat munafik di hatinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Jika dia bicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu maka setiap pembicaraan itu harus dijauhi dari pembicaraan yang berdusta atau berbohong. Kemudian ada berbicara yang lainnya adalah yang keempat, tidak meninggikan suara kita melebihi dari suara orang yang kita ajak bicara. Terutama ketika kita sedang berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua usianya daripada kita. Hendaknya kita merendahkan suara kita dan tidak menatapnya dengan tajam. Hal ini merupakan perwujudan dari akhlak yang mulia dan sikap penghormatan kepada orang tua kita atau orang yang lebih tua dari usianya dengan kita. Sesuai hadis Rasulullah yang artinya, jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Oleh karena itu jika kita berbicara dengan orang tua, maka hendaklah suara kita lebih rendah daripada suara orang tua kita dan tidak menatap atau melotot mata kita terhadap mata orang tua. Seperti itu ya ya. Anak-anak yang saleh dan salihah yang lainnya adalah ada berbicara yang kelima, yaitu tidak mendahului orang tua saat berbicara atau memotong perkataan orang tua kita. Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua, hendaknya kita tidak mendahului mereka ketika berbicara. Seharusnya kita mempersilakan mereka sampai menyelesaikan pembicaraan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berbicara. Yang terakhir ada berbicara dengan orang lain adalah melihat wajah lawan bicara kita dengan ceria. Jika kita berbicara secara langsung, maka pandanglah wajah orang yang kita bicarakan itu atau kita sedang berbicara itu dengan penuh perhatian dan dengan wajah yang tersenyum sehingga orang itu merasa dihargai. Demikianlah Sapa Pagi Ustazah Marini hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak yang saleh dan salihah bisa mempraktikannya. Diingat ya mulai sekarang jika kita berbicara dengan orang lain harus pertama menjaga lisan, kemudian berbicara yang baik, kemudian tidak berdusta atau berbohong, kemudian tidak meninggikan suara kita, kemudian mendahulukan orang tua yang sedang berbicara, dan menatap wajah orang yang kita ajak bicara dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Demikianlah Sapa Pagi Ustazah Marini. Ustazah Marini tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan anak-anak yang saleh dan salihah ini agar tetap semangat belajar dari rumah dan juga semangat ibadahnya, selalu jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga yang cukup, jangan lupa pakai masker ketika bepergian, dan selalu rajin cuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Ustazah Marini akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.